teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, tema readingan hari ini adalah gimana tanggapan orang-orang ketika pertama kali bertemu dengan kalian ya. Artinya gini ya, jika yang ditanggapin hal positif ya tingkatkan hal-hal positif itu ya. Dan sebaliknya jika tanggapannya hal-hal negatif ya kalau memang benar diperbaiki, kalau memang nggak benar ya abaikan saja. EGP, emang gue pikirin ya. Oke, kita mulai saja ya. Gimana tanggapan orang-orang ketika pertama kali bertemu dengan kamu? Aku merasakan gini ya. Beberapa dari teman-teman ini ya, banyak hatersmu ya, banyak pembencimu ya, beberapa yang resonate dari pembacaan aku di sini. Karena tanggapan orang-orang pertama kali bertemu dengan kamu, terutama orang yang jealous dengan kamu. Aku ulangi kembali, banyak yang jealous, banyak yang cemburu dengan kalian di sini. Iya, para haters kamu ini gitu ya, pertama kali bertemu dengan kamu ya, aku rasakan ada rasa cemburu gitu dengan kalian, jealous dengan kalian. Yang aku bilang kamu tuh banyak yang gak suka dengan kalian, gak suka mungkin karena kalian, keberhasilan kalian, kesuksesan kalian, atau karena apa di sini. Karena aku rasakan tanggapan orang-orang ini ketika pertama kali bertemu dengan kamu ya, aku rasakan kamu nih entah mentor spiritual, mentor meditasi, mentor loa, mentor reiki di sini, yang dimana kamu apa ya, sangat powerful gitu ya, secara energi gitu loh teman-teman ya. Atau kamu ya suka praktek meditasi, praktek loa gitu ya. Ya, atau kamu mentor spiritual di sini, banyak orang menyerang kamu, tapi dengan kekuatan doa kamu ya bisa melawan si haters kamu di sini. Aku merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut kembali. Aku rasakan juga ya tanggapan orang-orang pertama kali bertemu dengan kamu. Kamu tuh sangat cerdas, detail, berwawasan luas, pemikir, peneliti ya. Ya, pintar berkomunikasi. Mungkin beberapa dari teman-teman pekerjaan kamu seorang public speaking yang selalu berbicara di depan umum. Mungkin dosen kah, guru kah, mentor kah, atau wartawan, reporter, ya, MC, atau ya pembaca tarot seperti saya, mentor spiritual yang selalu berbicara di depan umum ya. Kalian sangat cerdas dalam hal itu. Dan sangat intuisi juga aku rasakan tanggapan orang-orang juga ketika pertama kali bertemu dengan kamu ya. Intuisi kamu sangat tajam, walaupun kelihatan kamu tuh sangat pendiam, tertutup ya, tapi orang-orang itu melihat kamu sangat apa ya, feeling kamu tuh sangat tajam banget gitu ya. Seperti itu sih ya. Apalagi ya tanggapan orang-orang pertama kali bertemu dengan kamu. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah individual wanita bercerai atau individual pria bercerai di sini. Dan entahlah siapa kalian yang mungkin statusnya menikah, masih single mom atau single dad di sini ya. Pertama kali orang bertemu dengan kamu ini, tanggapan mereka ada kamu sangat detail yang aku bilang tadi. Detail, cerdas, to the point, tidak suka berbasa-basi di sini. Ya, dan kamu adalah tipe-tipe seorang yang pemikir, penganalisis ya. Aku rasakan juga kamu lebih fokus ke karir kamu mungkin saat ini ya. Atau kalian bagi teman-teman yang berbisnis ya lebih fokus ke usaha atau bisnis kamu saat ini. Di balik ketegasan kamu juga, di balik to the point-nya kamu, penganalisisnya kamu juga orang yang lucu ya. Kalau kamu seorang wanita di sini, entah yang bertemu kamu ini pertama kali ini sesama wanita atau dia seorang pria, tanggapan mereka itu adalah kamu tuh maskulin banget gitu ya. Maskulin banget gitu ya. Yang aku bilang tadi sangat tegas dan berlogika gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman ini, mungkin jeleknya kamu yang harus kamu perbaiki kalau memang ini resonate untuk kamu ya. Mungkin kamu tuh orang yang sensitif, kemudian baperan, bucinan,
selalu bawa perasaan, ya. Apa-apa kamu apa-apa kamu simpan di hati gitu ya. Orangnya mungkin nggak bisa dikerjain gitu ya, nggak bisa dicandain gitu ya, karena kamu tidak suka berbasa basi gitu ya. Tapi kamu juga humoris, aneh ya. Kamu sensitifan banget, bawa perasaan banget. Ini tanggapan beberapa orang yang pertama kali bertemu dengan kamu ya, atau ya tanggapan orang-orang ketika pertama kali bertemu dengan kalian itu suka ngelamun gitu ya, suka ngelamun ya, entah apa yang kalian ngelamunkan atau lagi memikirkan sesuatu gitu ya. Oke, lanjut kembali. Tanggapan beberapa orang ketika pertama kali bertemu dengan kalian ya. Aku melihat kalian ini sangat sederhana, praktis, dan murah hati. Ini tanggapan beberapa orang. Walaupun secara finansial kalian stabil, mapan ya, tapi kalian sangat sederhana banget, natural aja. Ini adalah aku, ya aku adalah aku gitu ya. Mungkin beberapa ya suka keindahan, suka dengan kebersihan, orangnya rapi, atau kamu tuh punya keterikatan khusus dengan alam, connect dengan alam gitu ya. Dan tanggapan beberapa orang juga ketika pertama kali bertemu dengan kamu ya, mungkin kamu suka dengan kesendirian ya, mungkin suka ke alam sendiri, meditasi di alam. Seperti itu energi Virgo strong juga di sini. Ada Leo juga, Air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, aku merasakan beberapa dari teman-temannya resonate ya, beberapa ya, mungkin 1, 2, atau 3 orang di sini, atau kamu ke depannya ya. Kapanpun kamu melihat video ini ya, karena ini energinya timeless, tidak berbatas waktu, dan ini general reading. Tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kamu ya, walaupun mereka melihat kamu tuh sangat tertutup, introvert, tidak banyak bicara, penyendiri, pemikir, tapi beberapa dari teman-teman aku melihat kalian tuh sangat sukses sih, sangat sukses. Mungkin cukup terkenal, energi selebriti di sini ya. Mungkin kalian seorang konten kreator, selebgram, youtuber, atau kalian aktif di aplikasi apa dan punya penghasilan setiap bulan 3 digit, 4 digit ya. Atau walaupun kalian bukan seorang public figure, artis, youtuber, selebgram, mungkin kalian punya karir yang bagus, punya jabatan yang tinggi, penghasilan yang besar, tapi kalian sederhana, murah hati, praktis gitu ya. Dan aku rasakan tanggapan beberapa orang, kalian sangat independen, sangat mandiri, dan seorang pemimpi, the dreamer. Apapun mimpi-mimpi kalian, harapan-harapan kalian di sini menjadi kenyataan. Kalian bersinar terang, ya, seorang the star, seorang bintang di sini. Aquarius energi aku melihat ada Libra juga, air sign strongnya. Ya, beberapa mungkin dari air sign, atau sun, moon, rising, dan venusnya kalian dari air sign, dari Leo, dari Virgo juga di sini. Dan tanggapan beberapa orang juga ketika pertama kali bertemu dengan kamu orang yang banyak pertimbangan. Yang aku bilang dari awal, banyak pertimbangan. Ya, banyak peneliti, penganalisis ya. Atau kehidupan kamu saat ini balance, kehidupan kamu saat ini seimbang ya. Mungkin kehidupan kamu di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu tidak seimbang, berat sebelah gitu ya. Dan sekarang aku melihat kalian yang menikmati kesuksesan kalian, menikmati kebahagiaan kalian di sini. Dan tanggapan orang-orang juga pertama kali bertemu dengan kamu orang yang hangat ya, di balik penganalisisnya kalian ya, di balik introvertnya kalian ya, kalian juga orang yang hangat, berteman dengan siapapun, berbaur dengan siapapun, tidak mandang bulu, entah dia kalangan atas, bawah, tengah ya. Kamu care dengan siapapun, kamu berbaur dengan siapapun, kamu penyayang orangnya, hangat, penuh percaya diri, semangat, passion, bergairah untuk melakukan sesuatu, sangat optimis ya. Di sini aku melihat tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kalian, kamu tuh seperti matahari, seperti bintang. Kehidupan kamu mungkin bersinar terang, atau kamu bawa pencerahan, memotivasi untuk orang-orang banyak di luar sana, karena energi selebriti yang kau rasakan di sini. Entah kalian siapa sih di sini ya,
Mungkin pembaca tarot seperti saya juga, hai ya, atau mentor spiritual, mentor apa di sini, yang konten kreator seperti apa. Tanggapan beberapa orang juga, kamu ini selalu melakukan hal-hal baik ya, mungkin persepuluhan, donasi, pekerjaan amal, bersedekah, tapi kamu tidak koar-koar. Mungkin beberapa orang tahu kamu ya orang yang sangat jiwa sosialnya tinggi, tapi ya kamu nggak bilang ke siapa-siapa. Yang tahu itu ya cuman orang yang menerima pemberian dari kamu dan Tuhan gitu. Itu sih mungkin orang yang pernah kamu kasih sesuatu ini, ya ini tanggapan dia gitu, bahwa kamu jiwa sosialnya itu tinggi ya, tapi kamu nggak bilang-bilang gitu ke orang lain bahwa aku suka gini loh, bersedekah atau suka melakukan donasi, kamu nggak bilang-bilang gitu. Seperti itu ya aku rasakan di sini ya. Oke, aku ambil kartu yang lain di sini. Apalagi ya tanggapan beberapa orang ketika pertama kali bertemu dengan kamu. Kamu tuh orangnya punya pendirian yang kuat, punya visi dan misi yang jelas ya, punya pendirian yang kuat di mana tidak dapat digoyahkan atau tidak dapat tergodakan. Kamu berdiri di kaki kamu sendiri dan gak bergantung dengan siapapun. Ya, ini tanggapan beberapa orang di sini ya. Entah kamu seorang wanita, seorang pria yang nonton ini. Kamu sangat tangguh, kamu sangat kuat ya, itu pendirian kamu. Apalagi tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kamu. Kamu sangat bijak ya. Di sini beberapa dari teman-teman, kalian ini sangat bijak dan ada gambar dog di sini. Kalian itu sangat setia sih, royal, baik hati, jujur, nggak neko-neko ya. Kamu selalu menjadi diri sendiri. Ini adalah aku ya, aku adalah aku. Nggak pakai palsu, nggak pakai topeng ya. Karena ada gambar dog ini, kesetiaan, komitmen, royal, menjadi diri sendiri gitu. Mungkin beberapa kalian dari sio anjing di sini, dan mungkin tanggapan lawan jenis ya. Pertama kali bertemu dengan kalian ya, kalian sangat manis nih, kayak madu. Manis kayak madu, atau cara bicara kamu tuh manis ya, semanis gula kah? Seperti itu. Oke, tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kalian. Kamu menyembunyikan kesedihanmu. Aku rasakan beberapa dari teman-teman ya, apakah ini benar atau enggak ya, mungkin resonate beberapa orang aja. Tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kamu seperti menyembunyikan kesedihan yang sangat dalam. Mungkin melihat dari raut wajah kamu lagi sedih ya, atau ini di masa lalu kah? Kalau kamu seorang wanita, mungkin tanggapan orang-orang ya, entah orang itu adalah sama wanita atau dia pria, bahwa kamu cantik kok, kenapa sedih gitu ya. Kamu manis kok sayang, kenapa sedih gitu ya. Ya seperti itu ya. Terutama tanggapan lawan jenis terhadap diri kamu. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, kamu gemoy, kamu seksi, kamu cantik, kenapa kamu menutupin kesedihan kamu, ada apa? Seperti itu ya, beberapa ya. Oke, dan aku melihat juga ya tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kalian, kehidupan kamu tenang ya. Mungkin beberapa kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, sudah berdamai dengan masa lalu kalian. Walaupun kalian masih menyimpan kesedihan, tapi hidup kalian sudah tenang, sudah berdamai ya. Ini tanggapan beberapa orang ya. Kamu tenang, atau kamu suka dengan ketenangan, suka dengan perdamaian di sini ya. Atau beberapa ya, kamu sudah self love, sudah mencintai diri sendiri gitu ya. Apalagi tanggapan beberapa orang pertama kali bertemu dengan kamu ya, aku rasakan kalian sudah mencintai diri sendiri. Kalian sudah secret union, sudah union dengan diri kalian sendiri ya. Ini tanggapan beberapa orang yang pertama kali bertemu dengan kamu lebih banyak diam, tenang, pemikir, penganalisis, apa-apa pakai hati gitu ya.
Dan beberapa ya orang-orang terdekat ini ya sangat jealous, cemburu ya mungkin dengan kehidupan kamu yang setenang ini gitu ya. Ya, beberapa ya aku lihat seperti itu. Dan tanggapan beberapa orang juga pertama kali bertemu dengan kamu sangat tertutup, susah ditebak, sangat misterius, penuh rahasia. Ya, ini tanggapan beberapa orang, kamu sangat tertutup di sini. Kamu banyak memprivasikan diri, mungkin di sosial media juga, mungkin kamu privasikan sosial media kamu atau kehidupan kamu yang kamu privasikan gitu. Kamu juga mungkin memprivasikan kesedihanmu ya. Oke. Dan aku juga rasakan tanggapan beberapa orang juga, beberapa dari teman-teman yang pintar berkomunikasi atau cerdas, berwawasan luas, atau pekerjaan kamu ya seorang public speaking, artinya yaitu kamu selalu berbicara depan umum, entah guru, dosen, mentor, atau siapapun diri kalian di sini, kalian pintar berkomunikasi gitu ya. Itu tanggapan beberapa orang di sini. Oke, aku ambil kartu lain di sini ya. Mungkin kalian kenal ya dari beberapa orang yang ini ya, yang menanggapi kamu ini ya. Siapakah orang-orang ini yang beri tanggapan terhadap diri kamu? Siapakah di antara beberapa orang ini yang berikan tanggapan terhadap diri kamu? Ya, ini beberapa orang lama sih. Orang lama, teman lama, mungkin satu sekolah dulu, satu pekerjaan, satu tempat tinggal, satu kota, satu kampung gitu ya, teman komunitas, teman-teman arisan. Dan hubungan kamu dengan mereka ini beberapa sudah berakhir gitu ya. Kalau dalam percintaan mungkin mantan pacar, mantan suami, mantan istri gitu ya. Orang ini dengan kalian sudah lost kontak, tidak berkomunikasi, tidak bersama lagi gitu ya. Beberapa tanggapan, siapakah yang berikan tanggapan terhadap diri kamu? Mungkin beberapa ya, mantan suami, mantan istri, atau dia adalah seorang duda, seorang single mom, atau ini kalau dia wanita ya, mungkin dia statusnya single mom yaitu janda, atau dia statusnya menikah, wanita bersuami ini ya. Mungkin teman kamu dulu, itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin temanmu ya, sama-sama mungkin ibu rumah tangga. Kalau kamu pria nonton ini mungkin sama ya, mungkin kalau dia pria ya dan kamu juga pria yang nonton ini, mungkin ini ya pria-pria yang suka gosip gitu ya, pria-pria yang suka gibah gitu, karena ada juga pria yang suka gibah, ada temannya banyak perempuan gitu ya, karena biasa menanggapi hal gini cuman perempuan. Tapi kalau ada laki-laki yang menanggapi ini, artinya laki-laki itu ya laki-laki energi femininnya strong. Tapi kalau laki-laki energi feminim ilahinya itu strong, dia tidak membicarakan orang lain, tapi dia lebih ke empat, penuh kasih sayang, belas asihnya tinggi. Tapi kalau laki-laki membicarakan, suka gibah, suka gosipin, nimprong dengan ibu-ibu, artinya ya laki-laki yang nggak benar ya, gitu ya. Itu ya, aku melihat di sini yang bicara kalian ini, entah ini mantan suami kalian yang suka gibah, mantan pacar kalian suka gibah ya kalau dia pria ya, entah ini mantan istri kalian ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi ya, dia seorang janda, dia seorang duda, dia seorang ibu rumah tangga gitu yang bicarakan kalian gitu. Siapapun diri orang ini ya, itu ciri-cirinya tadi. Karena sudah berakhir kata the dead ya, kamu sudah berakhir dengan orang ini hubungannya. Kalau dalam percintaan ya bisa mantan suami, mantan istri gitu ya. Kalau ini ya mungkin mantan selingkuhan ya, beberapa yang resonate, pria yang beristri atau wanita yang bersuami. Itu kalau dalam percintaan. Kalau ini dalam konteks satu circle pekerjaan, satu circle tempat tinggal gitu ya, ini temanmu sama-sama ibu rumah tangga. Kalau kalian perempuan ya, kalau kalian sama-sama laki-laki ya, ini
teman dekatmu seorang bapak yang suka gibah gitu kalau dia pria gitu ya. Dan ini yang bicarakan kalian ini mungkin orang yang pernah ada salah paham dengan kalian ya, mungkin pernah adu konflik secara kata-kata dengan kalian, dan orang ini mungkin selalu membicarakan kalian di belakang kalian ya. Karena aku bilang berapa dari teman-teman banyak haters, banyak gak suka dengan kalian, banyak menyerang kalian, banyak yang bicarakan kalian. Kalau wanita ya wajar, tapi kalau pria ya, yang aku bilang ya pria ini bukan untuk semua ya. Aku tahu penonton setia aku, subscriber tercinta aku tuh bapak-bapak yang baik ya. Aku tahu penonton setia aku di luar sana itu pasti bapak-bapak yang sangat spiritual, bapak-bapak yang gak suka gibah. Tapi kalau ada satu ya, mungkin 1-2 orang yang suka gibah di sini, pasti itu nggak beres gitu. Bapak yang suka gibah itu ya energinya tuh low banget, energinya rendah banget. Apalagi dia suka gibah, suka membicarakan wanita, itu ya energinya bapak itu nggak beres gitu ya. Bukan menyindir, tapi aku tahu penonton setia aku, subscriber itu bapak-bapak yang sangat bijak, sangat spiritual, sangat dewasa, dan nggak suka gibah gitu ya. Aku melihat seperti itu sih. Ini yang bicarakan kalian ini ya, entah kalian pernah beradu konflik dengan dia, pernah salah paham dengan dia, dan dia suka membicarakan kamu. Nah, kalau kalian wanita yang nonton ini sama wanita ya, sama wanita mantan suamimu. Kalau kamu yang nontonnya adalah pria, seorang wanita gitu ya, entah mantan istrimu mantan selingkuhanmu, seorang wanita yang bicarakan kalian, atau sesama pria, tapi pria itu yang aku bilang energinya low banget gitu ya, rendah banget energinya, suka gibah gitu ya. Gitu. Mungkin kalian pernah satu circle pekerjaan, rekan kerja, rekan bisnis ini ya, pernah kerja bareng, dan mungkin kamu pernah membantu orang ini, atau sebaliknya orang ini yang pernah membantu kamu, atau ada terkait kerjasama di sini. Kalian pernah kerjasama, ada hubungan timbal balik gitu ya, mungkin saling menolong, saling mensupport, pernah ya. Dan seseorang ini suka menyendiri, orang yang pemalu, orang yang introvert. Mungkin orang ini menghindari dari kamu, menjauh dari kamu, atau kamu yang menghindar dari orang ini sekarang, dan hubungan kalian sudah berakhir. Tentunya kalian pernah ada salah paham, pernah beradu konflik, pernah beradu argumen, pernah beradu apa dengan orang ini, beradu ego kah? Entah ya, siapapun orang ini ya. Kalau kalian ya, aku bilang ya, kalau konteks percintaan tadi ya, pernah menjalin hubungan, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar. Kalau dalam kerjasama ya pernah berbisnis bareng, kerjasama bareng, satu pekerjaan bareng, tapi sudah berakhir ya Six of Cups ya, yang bicara kalian orang lama. Mantan, hai mantan, di mana dirimu? Ketemu gue, mantan musuh. Bercanda ya, siapapun ini ya, karena ini general reading energi banyak orang di luar sana yang nonton. Aku bukan menyindir untuk satu orang ya, tapi kalau kamu merasa tersindir, gak apa-apa, ini untuk kamu aja ya, untuk kamu yang spesifik, yang tidak suka dengan saya, jealous dengan saya, ini untuk kamu ya. Itu kalau kalian merasa ya gitu. Dan di sini aku melihat ya, yang membicarakan kan mantan teman kerja ya, mantan bos, mantan atasan, mantan partner bisnis, banyak ya. Mungkin satu sekolah dulu di SMP, SMA, semasa kuliah ya, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, orang dari masa lalu. Kalau dia seorang pria yang aku bilang tadi, mantan suamimu, mantan bojomu gitu ya, atau dia seorang duda keren yang membicarakan kalian. Kenapa dia membicarakan kalian? Karena nggak bisa move on dari kalian, nggak bisa move on, iya kah? Ya, orang ini membicarakan kalian yang mungkin nggak terima kamu memutuskan dia, ghostingin dia, pergi dari dia ya, gitu ya.
Dia membicarakan kalian, nggak terima kamu pergi, nggak terima kamu memutuskan pergi dari kehidupan si dia ini gitu ya. Karena aku merasakan dari masa lalu, entah nih mantan dalam hal apapun. Kalau dalam pekerjaan kan pernah bisnis bareng, kerja bareng, pernah memberikan hubungan timbal balik di sini. Scorpio, Virgo strong. Mungkin kamu mengenal orang itu ya dari zodiak yang aku jelaskan. Ada Pisces juga, ada Capricorn juga, ada Leo juga. Scorpio strong, Leo strong, Aries strong. Ya, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya. Mungkin Venusnya dari itu tadi zodiak yang aku sebutkan, atau ini adalah zodiak kalian sendiri. Ada mantan atasan juga di sini, mantan bos, mantan partner bisnis yang ini tanggapan mereka ya mungkin pertama kali bertemu kamu ya, udah aku jelaskan tadi ya. Mantan apapun di sini, mantan teman toksik, teman beracun, mantan pasangan toksik, aku melihat seperti itu. Orang yang bicarakan kalian ini tentunya orang yang sangat toksik dan suka gibah, itu beberapa ya, pasti kamu paham lah. Pasti yang nonton channelku ini orang baik-baik, yang aku bilang orang yang baik-baik, yang membicarakan kalian ini ya tentunya hubungan sudah cut off dengan kalian. Kamu sudah memutuskan pertemanan dengan orang-orang toksik ini, orang sangat beracun ini, yang suka gibah ini, selalu membicarakan kalian di belakang kalian. Dan ketika kalian cut off, memutuskan membatasi diri dari mereka nggak terima dan mereka membicara kamu dari belakang. Terserah. EGP emang gue pikirin, itu jawabanmu ya sudah. Kamu terus berlari kencang mengejar mimpimu, meraih mimpimu, membuat planning untuk masa depanku ya. Anjing apa ya, biar aja anjing terus bergonggong di belakang, yang bergonggong itu tetap di situ, tidak ada peningkatan. Sedangkan kamu berlari kencang meraih mimpimu, menggapai cita-citamu, sedang yang menggonggong tadi, yang gibah tadi terus di tempat, tidak ada kemajuan. Dan kamu cuman jawab danke banyak, terima kasih banyak, yaitu bahasa Ambonnya. Danke banyak bro, EGP emang gue pikirin, terserah lu mau bilang apa ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Orang-orang kayak gitu nggak usah digubris, karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu juga ya. Aku sekarang ya terserah, emang gue pikirin, terserah kamu ngomong apa. Mulutmu adalah harimaumu, apa yang kamu lontarkan kembali ke dirimu. Kamu melontarkan hal negatif tentang diri gue ya, hal negatif itu kembali ke dirimu. Dan sebaliknya, jika kamu bicarakan hal positif tentang aku, hal positif itu kembali ke diri kamu juga. Karena hidup ini ada sebab dan akibat ya. Apa yang kita lontarkan itu yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu menunjuk orang satu jari, 4 jari nunjuk ke diri kamu. Makanya bijak-bijak dalam mengomentari siapapun itu ya. Karena ini kembali lagi ke judul ya, ini tanggapan orang-orang yang ketika pertama kali bertemu dengan kalian. Dan aku baca beberapa kartu yang membicarakan kalian ya, itu tadi orang-orang yang aku bilang tentunya sangat toksik ya, energinya sangat low, rendah. Sedangkan energi beberapa dari teman-teman yang nonton ini sudah high vibration. Itu ya, ketika energi kamu sudah high vibration, frekuensi kamu lebih tinggi, kamu lebih spiritual, maka orang-orang toksik ini tidak menerimanya ya. Nggak apa-apa, kamu terus berjalan ke depan ya, perbaikin dirimu, perbaikin ibadahmu, perbaikin sedekahmu. Yang menggonggong teruslah menjadi penggonggong gitu ya. Oke, aku akhiri. Bantu aku like, komen yang positif, tentunya subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Jika ada komen-komen negatif, mohon maaf, aku langsung blokir. Aku sekarang gak suka menanggapi hal negatif, entah mengomentari di sosial media, di dunia nyata. Aku langsung meng-cut off orang itu, aku langsung memblokir orang itu ya. I'm Leo gitu ya. Kalau dia tidak suka berbahasa basi, ketika orang itu mempermainkan dia, lempar batu sembunyi tangan, Leo langsung cut off orang itu, cut off, mengguntingnya. Ya, oke, dadah.